Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi fikih kelas 8 yang akan saya sampaikan yaitu mengenai sujud syukur dan sujud tilawah. Silakan kalian perhatikan gambar orang yang melakukan sujud. Yang gambar pertama itu sujud apa, dua apa, tiga apa kira-kira. Silakan kalian amati dan perhatikan gambar orang yang sedang melakukan sujud. Kemudian kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu menghayati hikmah sujud syukur dan tilawah, menjalankan sikap santun, jujur dan tawadhu dalam kehidupan sehari-hari, mempraktekkan tata cara sujud syukur, yang terakhir mampu menerapkan sujud sahwi, syukur dan sujud tilawah. Indikatornya yaitu 1. Menunjukkan jujur santun dalam beraktivitas, menunjukkan sikap tawaduk dan hormat kepada sesama manusia, yang aspek kognitif memahami pengertian sujud sahwi, syukur dan tilawah, mengidentifikasikan sebab-sebab sujud sahwi, syukur dan tilawah, menyimpulkan hasil identifikasi persamaan dan perbedaan. Yang keempat, mampu menyusun laporan hasil persamaan dan perbedaan antara sujud sahwi, syukur dan tilawah. Yang terakhir, mempraktekkan mampu meredakan sujud syukur, sahwi dan sujud tilawah. Ini bagian-bagian sujud ya. Sujud sahwi telah kita bahas pada pertemuan pertama. Sekarang kita akan membahas sujud syukur dan sujud tilawah. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan seorang yang mendapatkan kenikmatan dan kemudahan dalam hidupnya atau terhindarkan dari kesusahan. Ini ya, hukum sujud syukur adalah sunnah, tetapi bersyukur kepada Allah adalah sebuah kewajiban. Dasarnya sebuah hadis bahwa sujud syukur sunnah itu riwayat Imam Abu Dawud, yang artinya kurang lebih ketika beliau Rasulullah mendapat hal yang menggembirakan atau dikabarkan berita gembira, beliau Rasulullah tersungkur untuk sujud pada Allah Ta'ala. Ini dalil sujud syukur. Sebab-sebab sujud syukur: 1. Karena mendapat kenikmatan. 2. Mendapat kabar gembira atau berita yang menyenangkan. 3. Terhindar atau selamat dari bahaya atau musibah yang akan menimpanya. Syarat sujud syukur: syarat sujud syukur: 1. Suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat, menghadap kiblat, menutup aurat. Rukun sujud syukur: niat, takbiratul ihram, sujud sambil membaca doa sujud syukur, duduk setelah sujud tanpa membaca tasyahud, yang terakhir salam dan harus tertib. Beberapa ulama tidak mensyaratkan harus suci, tetapi alangkah baiknya untuk bersih dan suci badan, pakaian serta tempat sebelum melaksanakan sujud syukur, dan menghadap kiblat jika memungkinkan. Ini bisa. Beberapa ulama tidak mensyaratkan harus suci ketika sujud syukur. Hikmah sujud syukur: 1. Mengingatkan dan mendekatkan pada zat yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menghindarkan diri dari sifat sombong. 3. Menambah nikmat kita, karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. 4. Sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya. 5. Mendapat pahala di akhirat dan disediakan tempat yang istimewa bagi mereka yang pandai bersyukur. 6. Membantu membuat badan menjadi sehat dan bugar. Tata cara sujud syukur bisa kalian perhatikan gambarnya. Silakan kalian perhatikan. Silakan diperhatikan. 1. Niat, sujud, niat, kemudian membaca takbir, sujud, duduk, setelah itu salam. Itu bisa kalian lihat gambarnya, sangat ringkas. Bacaan sujud syukur ini: yang pertama, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin.
atau bisa juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini harus hafal ya. Aktivitasnya yaitu ini aktivitas siswa. Salah satu rukun sujud syukur adalah niat dalam hati. Untuk membantu hati, biasanya niat tersebut dilafadzkan sebelumnya dilafadzkan. Tuliskan lafadz niat sujud syukur dengan bahasa Arab. Ayo, niatnya seperti apa? Kemudian aktivitas yang kedua, bagaimana jika saat sujud kita membaca doa selain sajadah wadhiyah? Apakah sujud kita tetap sah? Jika boleh, tuliskan bacaan doa tersebut. Sujud tilawah. Ini ya, kita akan membahas sujud tilawah. Sujud tilawah ialah sujud yang dikerjakan ketika seorang mendengar atau membaca ayat sajdah. Hukum sujud tilawah adalah sunnah, tetapi apabila imam melaksanakan sujud tilawah maka makmum mengikutinya. Dalilnya adalah sebuah hadis riwayat oleh Imam Bukhari. Sebab-sebab sujud tilawah: 1. Membaca atau mendengarkan bacaan ayat sajdah. 2. Ketika menjadi makmum yang mana imam melaksanakan sujud tilawah. Ayat sajdah itu ada 15 ayat sajdah. Ini ada 15, kalian harus perhatikan. Syarat dan rukun sujud tilawah. Syarat sujud tilawah: 1. Suci dari hadas dan najis baik badan, pakaian atau tempat. Menutup aurat menghadap kiblat. Menutup aurat menghadap kiblat ya. Setelah membaca atau mendengar ayat sajdah, itu syaratnya. Rukunnya yaitu niat melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram, sujud sekali diawali dengan bacaan takbir, dan membaca bacaan sujud tilawah, duduk sesudah sujud, salam. Ini rukunnya, rukun sujud tilawah. Cara melaksanakan sujud tilawah ada 2, di dalam sholat dan di luar sholat. Di dalam sholat, apabila sholat sendirian, caranya begitu mendengar atau membaca ayat sajdah dalam sholat langsung takbir untuk bersujud sekali tanpa mengangkat kedua tangan, kemudian kembali berdiri meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan sholat. Apabila dalam sholat berjamaah, makmum wajib mengikuti imam. Jika imam membaca ayat sajdah kemudian melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib ikut sujud. Tapi apabila imam tidak sujud, maka makmum pun tidak boleh sujud. Di luar sholat bisa dilaksanakan begitu selesai membaca atau mendengar ayat sajdah, maka langsung menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah. Bacaan sujud tilawah yaitu sajadah wadhiyadilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bi'aulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanal khaliqin. Hikmah sujud tilawah: hindarkan dari godaan setan, lebih menghayati bacaan dan kandungan Al-Quran yang dibaca atau didengar, mendekatkan diri kepada Allah Zat yang Maha Pencipta, menghindarkan diri dari sikap sombong dan angkuh, menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita bisa menyanyikan lagu milik Opik ya, milik Opik tentang syukur. Kita lakukan rapnya saja ya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Nah, ini aktivitasnya, yaitu ini aktivitas kalian. Ini nanti bisa kita pelajari bareng-bareng di buku paket kelas 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.